Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal membahas tentang basic configuration ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu apa yang bakal kita bahas di materi kali ini. Jadi yang bakal aku bahas itu yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP server dan client, yang terakhir itu ada basic remote asset. Nah, jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan hostname? Jadi hostname itu adalah label atau nama unik yang diberikan kepada suatu perangkat seperti komputer, laptop, server atau printer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, analogi sederhananya itu jika alamat IP adalah koordinat GPS atau nomor telepon yang rumit, maka hostname itu adalah nama orang atau nama bangunan yang lebih mudah diingat oleh kita ya teman-teman. Nah, jadi @debian ini yang dinamakan host OS ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal mengubah hostname-nya ya teman-teman. Sebelumnya kita perintahkan dulu sistem CTL ini. Nah, di sini kita masukkan kata sandinya. Jadi di sini kita login dulu ya teman-teman. Nah, di sini cara mengganti hostname-nya itu kita bisa masuk ke dalam root-nya dulu. Kita bisa perintahkan su min lalu enter. Oke, di sini kita masukkan sandi root-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam root-nya ya. Oke, di sini sebelum kita mengganti hostname-nya itu kita bisa mengecek hostname-nya dengan perintah hostname ctl. Setelah itu enter. Oke, di sini kalian bisa melihatnya sendiri. Static hostname-nya itu Debian. Oke, di sini perintah untuk mengubah hostname-nya itu kita ketikkan hostname ctl spasi lalu set min hostname. Nah, di sini saya akan mengubah hostname-nya menjadi rtl min debian. Setelah itu enter. Oke, jadi di sini kita cek lagi menggunakan hostname ctl. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya. Static hostname-nya berubah menjadi router Debian. Nah, tapi di sini itu masih tertuliskan @debian ya teman-teman. Jadi di sini kita exit dulu, lalu kita exit lagi. Nah, di sini kita login lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah berubah menjadi @router Debian ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengubah hostname pada server Debian ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke sistem CTL-nya. Setelah itu enter. Nah, di sini caranya sama ya seperti tadi teman-teman. Nah, di sini sebelum kita mengubah hostname-nya, kita masuk ke root-nya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung saja perintahkan hostname ctl
set min hostname, maaf salah. Saya akan mengubahnya menjadi server 1 Debian. Itu enter. Nah, itu kita coba cek pada hostname ctl-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Static hostname-nya sudah berubah menjadi server 1 Debian. Exit, lalu exit lagi. Dan di sini saya akan login, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman mengubah menjadi server 1 Debian. Oke, di sini kita masuk dulu. Setelah itu kita masuk ke rootnya. Oke, setelah itu kita perintahkan cd hostname. Saya akan mengubahnya menjadi server 2 Ubuntu. Setelah itu enter. Oke, di sini kita bisa exit lagi. Lalu di sini saya akan coba masuk dulu. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya. Hostname-nya sudah berubah menjadi @server2 Ubuntu. Oke, selanjutnya saya akan mengubah hostname pada Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk ke rootnya dulu. Setelah itu enter. Setelah itu masukkan passwordnya. Setelah itu kita perintahkan cd, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa perintahkan hostname min host client Ubuntu. Setelah itu bisa langsung enter. Setelah itu enter. Setelah itu kita bisa exit lagi. Oke, jadi di sini untuk hostname pada Ubuntu desktopnya sudah berubah ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya itu adalah konfigurasi host. Nah, di sini kita bisa masuk ke rootnya dulu. Setelah itu kita bisa perintahkan setelah itu kita bisa perintahkan nano /etc/host. Setelah itu enter. Di sini kalian bisa melihat terdapat localhost dan Debian. Oke, di sini saya akan memberikan namanya data debian.com. Setelah itu kita klik tab. Di sini daftar Debian. Setelah itu kita bisa pencet kata X, Debian. Itu kita bisa enter. Di sini kita bisa perintahkan cat /etc/host, kemudian enter. Oke teman-teman, jadi di sini sudah terdapat localhost dan router Debian yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan mengeping tanpa kita mengetikkan IP-nya ya teman-teman. Itu bisa perintahkan
ping router debian.com itu enter. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengeping ya router Debian-nya teman-teman. Oke, di sini berhasil. Oke, jadi di sini saya akan melakukan host pada server satunya teman-teman. Oke, di sini kita masuk dulu ke rootnya. Setelah itu kita bisa perintahkan nano /etc/host itu enter. Saya akan merubahnya. Ini saya akan menamakannya menjadi server 1 debian.com, lalu untuk ininya server 1 Debian. Setelah itu kita bisa X lalu Y dan enter. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja mengeping .com. Oke, di sini kita berhasil mengepingnya. Lalu kita coba ping yang tanpa com ya teman. Oke, di sini juga sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan melakukannya pada server 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk ke rootnya dulu. Setelah itu cd, itu kita bisa perintahkan nano /etc/host. Setelah itu enter. Di sini saya akan menamakannya menjadi server 2 ubuntu.com dan server 2 ubuntu. Kita X, klik yang X lalu Y dan enter. Setelah itu kita ping server 2 ubuntu.com. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Itu kita lakukan yang tanpa com-nya. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Di sini saya akan mendefinisikan IP pada topologi ini ya teman-teman. Pertama-tama itu router itu akan terhubung pada host OS atau laptop kita. Nah, jadi mereka itu terhubung menggunakan adapter satu, yaitu host only OS. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di control panel pada host only-nya. Nah, di sini bahwa IP address-nya itu terdapat 192.168.56.1. Dari selanjutnya itu ada konfigurasi IP address pada router. Kita bisa perintahkan nano /etc/network /interface. Nah, di sini kita bisa tambahkan address. Nah, untuk addressnya itu kita bisa masukkan yang IP address ini ya teman-teman. Ini 192.168.56.1.
168.56.10 to enter, yaitu net masnya itu 225.225.225.0. Setelah itu gateway-nya itu ini ya teman-teman, 192.168.56.1 EFS ENP0 S8 net static. Nah, di sini kita tambahkan addressnya. Addressnya itu 10.10.10.1. Nah, itu di sini net masnya itu 225.225.0, yaitu enter. Dan di sini kita buat EFS ENP0S9 inet static, yaitu kita masukkan addressnya itu 172.16.1.1. Kita tambahkan net mas 225.225.225.0. Ya, jangan lupa di atasnya kita tambahi auto ENP0S9, dan yang ini juga auto ENP0S8, yaitu CTRX Y dan enter. Oke, di sini kita bisa perintahkan sistem restart network, yaitu IP address. Oke, di sini kita lakukan juga pada server satunya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam root dulu. Kita perintahkan lalu enter. Oke, di sini kita tambahkan addressnya itu 10.10.10.2. net masnya gateway-nya itu sama ya teman-teman, seperti IP address. Lalu Y dan enter. Nah, itu kita perintahkan sistem ctl restart networking. Enter. Untuk kita lihat IP addressnya. Oke, jadi di sini sudah terdapat IP addressnya ya teman-teman. Sini kita masuk ke dalam rootnya dulu. Masukkan passwordnya, title cd. Oke, lalu perintahkan nano /itc/ netp lalu tab nama lalu tab. Jadi untuk IP addressnya itu
Jadwalnya itu satu, versionnya 2 ya teman-teman. CTRX kali enter, dan di sini kita ketikkan plan apply, enter, lalu kita bisa menambahkan IP. Dan di sini sudah terdapat IP-nya ya teman. Nah, untuk line ini kita klik yang ini. Oke, di sini kita jadi di sini kan di sini kita jadi IP, jadi ada saya itu 1.2.16.1.2 255.255.0. Oke, kita pakainya 172.16.1. Di sini kita bisa, setelah itu kita pakai outline. Oke, materi yang terakhir itu adalah basic remote access. Sebelumnya kita download dulu yang namanya kita bisa klik yang ini, lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih yang 64 bit, lalu kita klik saja. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Dan di sini kita masukkan IP address-nya. Itu kita klik yang open. Dan di sini kita login DP-nya, masukkan passwordnya. Oke, di sini saya akan mengecek IP-nya apakah sama. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa IP-nya itu sama ya teman-teman. Oke, sepertinya pada materi basic konfigurasi cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.